Udayana Panganjali. Om Swastiastu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan, ada kalanya kita melakukan doa terlebih dahulu ya anak-anak, agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Silahkan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik. Untuk selanjutnya, Ibu akan mengadakan presensi untuk kehadiran kalian ya. Ibu mulai dari absen yang pertama. Christina Esther Bauling. Hadir, Bu. Christine Ella Bauling. Hadir, Bu. Diki Agung Prayitno. Hadir, Bu. Gede Riandina Aryarta. Hadir, Bu. I Gusti Bagus Suardika. Hadir, Bu. Bagus ya anak-anak, untuk hari ini kalian sudah hadir semuanya. Ibu harap kalian tetap menjaga semangat kalian untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang selanjutnya. Nah, kenapa kita membicarakan masalah terkait self order? Karena dalam layanan ini mengandung 3 tujuan, di mana yang pertama kalian dapat memahami pengertian self order dan indikator self order. Kemudian kalian dapat menyaksikan dan mengetahui video contoh-contoh dari self order yang tinggi dan self order yang rendah. Kemudian kalian dapat menerapkan self order itu dalam bidang pribadi untuk diri kalian. Adapun langkah-langkah kegiatan dalam tahapan ini, yang pertama nanti kalian akan menyaksikan video terkait persepsi. Kemudian nanti kalian akan menjawab LKPD yang saya sudah share di grup WA. Dan kemudian nanti kalian akan menyaksikan PPT atau materi terkait dengan self order. Setelah kalian menyaksikan materi, kalian akan menyaksikan sebuah video contoh pembelajaran terkait contoh self order yang tinggi dan self order yang rendah. Setelah itu kalian akan berdiskusi dalam sebuah kelompok. Nanti kalian akan membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 4-7 orang. Nanti kalian pilih 1 orang sebagai perwakilan kalian untuk mempresentasikan hasil diskusinya kalian. Apa kalian mengerti? Mengerti. Untuk kegiatan ini akan berlangsung selama 1 jam pelajaran, yaitu 45 menit. Apakah kalian siap? Siap. Ibu harap kalian bisa fokus dalam kegiatan hari ini, di mana pikiran kalian dan badan kalian fokus dalam kelas ini ya, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan kalian mendapatkan pemahaman yang secara jelas terkait dengan self order. Apakah kalian mengerti? Mengerti. Nah, yang pertama kita akan mulai ke tahap inti ya anak-anak. Yang pertama kalian akan menyaksikan sebuah video. Nanti ibu akan menunjuk 1 orang untuk menanggapi video tersebut. Siap? Siap. Ya anak-anak, tadi sudah ibu tayangkan terkait dengan video persepsi. Cukup menarik bukan videonya? Menarik, Bu. Sekarang ibu minta kalian untuk menanggapi video tersebut. Siapa yang mau untuk menanggapi? Saya, Bu. Menurut saya, self order itu orang yang tidak bermalas-malasan dan menunda-nunda sesuatu yang dapat membuat sesuatu yang berguna
untuk dirinya sendiri. Dari video tersebut, seseorang yang memiliki self-order yang rendah di mana dia hanya senang bermain-main saja, mengandalkan mengerjakan tugas hanya dengan dibuatkan oleh orang tua, tidak memperhatikan pembelajaran, bermalas-malasan, dan menunda sehingga nilai mata pelajaran rendah, dan tidak bisa menjawab soal ulangan. Kemudian dia mulai sadar bahwa belajar itu penting, sehingga dia mulai untuk rajin membuat catatan dan belajar dengan rajin. Benar sekali ya anak-anak, dan cukup bagus jawaban dari teman kalian sudah sangat jelas dan tepat terkait dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Nah, lebih jelasnya Ibu akan menayangkan sebuah PPT terkait dengan materi yang akan Ibu jelaskan menggunakan Bandicam ya anak-anak. Jadi, silakan kalian menyimak PPT-nya. Selamat pagi anak-anak. Sesuai dengan penjelasan Ibu tadi, Ibu akan menjelaskan secara lebih detail dan lebih jelas terkait dengan pengertian dan indikator dari self-order. Adapun indikator dari layanan ini yaitu siswa dapat memahami pengertian self-order serta indikator self-order, di mana yang pertama mengatur dan mencatat pekerjaan dengan rapi, kemudian membuat rencana sebelum melakukan pekerjaan yang sukar, kemudian dapat mengelola benda-benda. Indikator yang kedua, siswa dapat mengetahui dan menyimak video contoh-contoh orang yang memiliki self-order yang tinggi dan self-order yang rendah dari masing-masing indikator self-order. Kemudian, siswa dapat menerapkan masing-masing indikator self-order dalam bidang pribadi. Untuk pengertian self-order dari beberapa ahli, yang pertama, self-order adalah kebutuhan bekerja secara teratur yang meliputi dapat mencatat dan mengatur pekerjaan dengan rapi, membuat rencana sebelum memulai tugas yang sukar, kemudian dapat mengelola benda-benda. Itu menurut Darsana 2014. Berdasarkan definisi tersebut, maka self-order mengandung 3 aspek, yaitu dapat mencatat dan mengatur pekerjaan dengan rapi, membuat rencana sebelum memulai sesuatu tugas yang sukar, dan dapat mengelola benda-benda. Untuk pengertian yang lain, yaitu selain dari pengertian yang pertama, menurut J.P. Chaplin, yang diterjemahkan dalam Kartini dan Kartono, di mana kepribadian order adalah urutan, tata cara, dan golongan. Dari definisi tersebut mengandung 2 indikator, yaitu mencatat dan mengatur pekerjaan dengan rapi, kemudian dapat mengelola benda-benda. Nah, untuk pengertian yang ketiga, yaitu berdasarkan Hawkins dalam Oxford, dalam Kamus Bahasa Kepribadian, di mana order adalah menyusun dan mengatur. Dari definisi tersebut mengandung 2 indikator, yaitu mencatat dan mengatur pekerjaan dengan rapi. Kemudian yang kedua, membuat rencana sebelum melaksanakan tugas yang sukar. Untuk indikator self-order, yang pertama adalah mengatur dan mencatat pekerjaan dengan rapi, di mana mencatat dan mengatur pekerjaan dengan rapi adalah kepribadian yang dimiliki seseorang dalam mengatur pekerjaan dengan rapi dan teratur, dengan tujuan untuk dapat mencatat dan mengatur pekerjaan atau sesuatu dengan rapi. Untuk indikator yang kedua adalah membuat rencana sebelum melakukan pekerjaan yang sukar, di mana membuat rencana sebelum melaksanaan pekerjaan atau sesuatu dengan rapi adalah kepribadian yang dimiliki seseorang dalam membuat rencana terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mengatur agar segala rencana berjalan dengan lancar. Untuk yang indikator yang ketiga, dapat mengelola benda-benda, di mana dapat mengelola benda-benda adalah kepribadian yang dimiliki seseorang dalam mengelola benda-benda dengan tujuan untuk mengelola dan membuat sesuatu benda-benda sehingga menghasilkan produk yang baik. Next, kita akan lanjut ke tujuan yang kedua, di mana Ibu akan menampilkan video contoh-contoh orang yang memiliki self-order yang tinggi dan self-order yang rendah. Silahkan menyaksikan ya. Setelah kalian menyaksikan penayangan PPT, apakah ada satu orang yang bisa memberikan Ibu penjelasan terkait apa itu pengertian self-order dan indikator self-order? Saya Bu, self-order adalah menyusun dan mengatur yang meliputi dapat mencatat dan mengatur pekerjaan dengan rapi,
membuat rencana sebelum memulai suatu tugas yang sukar, dan dapat mengelola benda-benda. Ya, benar sekali ya anak-anak. Safe order adalah kebutuhan bekerja secara teratur, meliputi dapat mencatat dan mengatur pekerjaan dengan rapi, dan membuat rencana sebelum memulai suatu tugas yang sukar, dan dapat mengelola benda-benda. Untuk tujuan yang kedua, Ibu akan memperlihatkan kalian terkait dengan contoh-contoh safe order yang tinggi dan siswa yang memiliki safe order yang rendah. Nah, pasti kalian seneng kan untuk menyaksikan videonya? Sekarang silakan untuk menyaksikan videonya. Padasana. Panjali. Om Swastiastu. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Untuk pembelajaran materi selanjutnya, Bapak akan menjelaskan mengenai apa itu fungsi dari bellman ataupun bellboy. Bellboy bisa dicatat anak-anak ya. Bellboy merupakan salah satu bagian section dari front office, di mana bellboy ini memiliki peranan penting dan juga garda terdepan dari yang namanya front office. Jadi sambil diantarkan barang-barangnya, sang bellboy menjelaskan. Nah, setelah sampai di depan kamar, apakah bellboy meninggalkan tamu? Tidak juga. Nanti bellboy harus menanyakan kembali kepada sang tamu, apakah cukup untuk informasi yang saya berikan? Apakah barang-barang yang ada di dalam kamar sudah Bapak ketahui atau Mister ketahui? Tetapi jika tamu tidak mengerti apa itu isi dari kamar tersebut, harus kalian jelaskan semua. Sampai di situ mengerti? Mengerti. Nah, Bapak mau bertanya sekarang kepada kalian, apakah kalian sudah mencatat semua materi yang Bapak berikan untuk hari ini? Sudah. Ya, Bapak minta mungkin dari Wiwi bisa menjelaskan apa yang Bapak tadi ceritakan ataupun Bapak berikan materinya dari catatan Wiwi. Silakan Wiwi. Baik Pak, saya akan membacakan materi yang telah saya catat. Yang pertama itu ada fungsi dan peran bellman. Yang A, penjual atau salesperson. Bellman juga memiliki fungsi dalam menawarkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki hotel karena bellman berperan langsung dengan tamu. Contoh, bellman menawarkan apabila di hotel terdapat stand egg art. Ya, bagus sekali ya dari penjelasan catatan yang sudah Wiwi bacakan. Nah, untuk teman-teman yang lainnya, mohon ditiru ya untuk Wiwi tadi. Dia sudah mencatat dan juga meringkas semua yang Bapak hari ini jelaskan, dan juga untuk teman-teman yang lain yang masih kurang, Bapak minta tolong dilengkapi. Padasana. Panjali. Om Swastiastu. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Untuk pembelajaran materi selanjutnya, Bapak akan menjelaskan mengenai apa itu fungsi dari bellman ataupun bellboy. Bellboy bisa dicatat anak-anak ya. Bellboy merupakan salah satu bagian section dari front office, di mana bellboy ini memiliki peranan penting dan juga garda terdepan dari yang namanya front office. Jadi sambil diantarkan barang-barangnya, sang bellboy menjelaskan. Nah, setelah sampai di depan kamar, apakah bellboy meninggalkan tamu? Tidak juga. Nanti bellboy harus menanyakan kembali kepada sang tamu, apakah cukup untuk informasi yang saya berikan? Apakah barang-barang yang ada di dalam kamar sudah Bapak ketahui atau Mister ketahui? Tetapi jika tamu tidak mengerti apa itu isi dari kamar tersebut, harus kalian jelaskan semua. Sampai di situ mengerti? Mengerti. Halo nak, hei, kamu ngapain itu nak? Ngapain kamu itu ya dari tadi ya? Saya liatin kamu ngapain itu dari tadi. Bapak, nggak ngapa-ngapain Pak. Kamu nyatet kan tadi yang saya bilang? Teman-teman kamu saya lihat semua pada nyatet, sedangkan kamu mainan HP aja terus saya lihat. Mohon maaf Pak, barusan saya nggak nyatet Pak. Nah, karena kamu nggak nyatet di pelajaran saya, sebagai konsekuensinya kamu, silakan kamu keluar dari pelajaran saya hari ini. Oh, baik Pak. Mohon maaf atas kesalahan saya Pak. Nah, untuk anak-anak semua yang lainnya,
tolong jangan ditiru teman kalian yang tadi, ya. Kenapa seperti itu? Karena semua materi yang diberikan oleh guru itu sangatlah penting untuk kalian ke depannya nanti, ya. Ingat, bukan hanya pelajaran Bapak saja yang seperti ini, tetapi di pelajaran yang lainnya, mohon sekali untuk anak-anak semua jangan ditiru seperti yang tadi. Nah, untuk penayangan video tadi sangat bermanfaat buat kalian, bukan? Karena dari video tersebut kalian bisa mengambil hikmah mana siswa yang memiliki self order yang tinggi dan self order yang rendah. Untuk itu Ibu mau satu orang siswa untuk menanggapi video tersebut. Siapa yang mau? Saya, Bu. Dalam video tersebut terdapat siswa yang dapat mencatat dengan rapi penjelasan yang diberikan oleh guru. Nah, di sana mencerminkan bahwa siswa itu dapat membuat catatan dengan rapi, Bu, sesuai dengan indikator dari self order tersebut. Kemudian, untuk yang lagi satu, terdapat siswa yang tidak mencatat materi yang dijelaskan oleh guru di sana, mencerminkan siswa tidak memiliki self order. Bagus sekali ya jawaban teman kalian, di mana teman kalian sudah menjelaskan secara tepat dan rinci, di mana terdapat video siswa yang membuat catatan terkait dengan penjelasan materi yang sudah dijelaskan oleh guru, di mana mencerminkan bahwa siswa itu memiliki self order yang tinggi. Dan lagi satu, di mana di video yang kedua, siswa itu tidak mencatat penjelasan yang diberikan oleh guru, di mana di sana mencerminkan bahwa siswa tersebut tidak memiliki self order. Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan terkait dengan teori modeling yang bisa kalian gunakan untuk menerapkan dari self order tersebut. Jadi, teori modeling sebagai proses belajar melalui observasi di mana tingkah laku seseorang individu atau kelompok sebagai model dan berperan sebagai rangsangan bagi pikiran-pikiran, sikap-sikap atau tingkah laku sebagai bagian dari individu yang lain yang mengobservasi model yang ditampilkan. Teknik modeling ini adalah suatu komponen dari suatu strategi di mana konselor menyediakan demonstrasi tentang tingkah laku yang menjadi tujuan, dan model ini dapat berupa model yang sesungguhnya ataupun dapat pula model simbolis. Untuk model yang Ibu tampilkan tadi adalah model simbolis. Untuk penerapannya, kalian bisa menyaksikan model yang Ibu tampilkan tadi, dan kalian bisa mengimplementasikan itu ke dalam diri kalian. Jadi kalian dapat memilah yang mana self order yang tinggi dan mana self order yang rendah. Jadi kalian tiru dan observasi tingkah laku yang baik-baik, kemudian kalian implementasikan kepada diri kalian. Apakah kalian mengerti? Mengerti. Karena kalian sudah mengerti, sekarang Ibu persilahkan kalian untuk berdiskusi secara kelompok dengan kelompok kalian yang sudah kalian bentuk tadi terkait dengan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan. Untuk waktunya Ibu berikan waktu 5 menit. Ya, silakan sekarang mengerjakan dengan kelompoknya ya. Anak-anak, untuk waktunya sudah habis ya kalian untuk berdiskusi. Sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, silakan perwakilan kelompok 1. Baik, saya dari kelompok 1. Menurut kelompok kami, self order adalah kebutuhan bekerja secara teratur yang meliputi dapat mencatat dan mengatur pekerjaan dengan rapi, membuat rencana sebelum memulai suatu tugas yang sukar, dan mengelola benda-benda. Sekian dari kelompok kami. Oke, untuk selanjutnya silakan lanjutkan ke kelompok selanjutnya. Baik, Bu, menurut kelompok kami, contoh orang yang memiliki self order yang tinggi dan self order yang rendah di masing-masing indikator adalah di indikator yang pertama, yang tinggi siswa mencatat materi yang telah dijelaskan oleh guru mata pelajaran. Yang rendah, siswa tidak mencatat materi yang dijelaskan oleh guru mata pelajaran. Di indikator yang kedua, yang tinggi, siswa dapat menyusun rencana atau jadwal terstruktur sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Dan yang rendah, siswa tidak mempunyai jadwal yang terstruktur atau tidak dapat menyusun rencana atau program padahal dia bertanggung jawab pada tugas tersebut. Nah, di indikator yang ketiga, siswa dapat
membuat sesuatu dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Di indikator yang rendah, siswa tidak dapat membuat sesuatu dengan baik sehingga perlu untuk berlatih kembali untuk meningkatkan kemampuannya. Oke, untuk selanjutnya silakan lanjutkan ke kelompok selanjutnya. Baik Bu, menurut kami salah satu cara menerapkan self-order pada diri kita yaitu mengobservasi seseorang yang memiliki self-order yang tinggi, kemudian mengambil hal-hal positif yang bisa diterapkan pada diri kita, karena tentunya orang-orang yang memiliki self-order yang tinggi sangat menginspirasi kita sehingga kita meniru dan mengaplikasikan apa yang sudah dilakukan untuk meningkatkan diri dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pembelajaran. Terima kasih kepada perwakilan kelompok 1 dan kelompok 2 karena sudah menjelaskan secara lebih tepat dan secara lebih rinci. Dan terima kasih juga kepada kelompok 3 karena sudah memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Di mana jelas sekali ya, jadi kalian bisa mengobservasi dan meniru tingkah laku orang yang memiliki self-order yang tinggi dan mengimplementasikan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari sehingga hal tersebut akan menjadi sebuah kebiasaan yang bermanfaat bagi kalian. Nah, bagaimana anak-anak? Ada yang ingin kalian tanyakan atau yang belum jelas? Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian LKPD terkait dengan pemahaman materi yang sudah Ibu jelaskan. Untuk LKPD-nya Ibu sudah share di grup WA kalian ya. Nah, silakan Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan ya. Ya anak-anak, karena kalian sudah selesai, sekarang Ibu minta untuk kalian menyimpulkan segala kegiatan yang kalian dapatkan hari ini. Ayo, siapa yang mau? Saya Bu, self-order merupakan kebutuhan pekerja. Secara teratur yang meliputi dapat mencatat dan mengatur pekerjaan dengan rapi, membuat rencana sebelum memulai suatu tugas, yang sukar dapat mengolah benda-benda. Terdapat seorang yang memiliki self-order yang tinggi dan self-order yang rendah. Kemudian untuk menerapkan self-order pada diri kita, yaitu salah satunya dengan modeling. Ya bagus sekali ya nak untuk jawabannya. Jadi benar yang dikatakan oleh teman kalian, di mana self-order itu mengandung 3 indikator, yaitu dapat mencatat dan mengatur pekerjaan dengan rapi, membuat rencana sebelum memulai suatu tugas yang sukar, dan dapat mengelola benda-benda. Dan terdapat seseorang yang memiliki self-order yang tinggi dan self-order yang rendah. Dan salah satu penerapan yang bisa kalian gunakan yaitu menggunakan teori modeling, di mana kalian meniru dan mengobservasi orang yang memiliki self-order yang tinggi. Baik anak-anak, karena teman kalian sudah menyimpulkan dari kegiatan kita yang sudah kita laksanakan hari ini, mungkin Ibu minta salah satu dari kalian untuk memberikan apa sih manfaat yang kalian dapatkan dari kegiatan hari ini. Mungkin ada salah satu dari kalian, ya silakan. Saya Bu, dengan saya mengikuti kegiatan ini, saya menjadi lebih tahu apa itu self-order dan bagaimana orang yang mempunyai self-order yang tinggi dan self-order yang rendah, sehingga saya bisa menjadi meniru orang yang memiliki self-order dan yang tinggi. Karena itu sangat bermanfaat bagi saya, terutama pada proses pembelajaran, karena hal itu akan membuat prestasi saya meningkat di sekolah. Ya, bagus sekali ya nak. Baik, Ibu harap kalian semua dapat memahami dengan baik materi yang Ibu sampaikan. Nah, untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan jadwalkan kembali dan tentunya dengan materi-materi layanan yang menarik dan menyenangkan ya anak-anak. Nah, untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian sudah memahami materi tadi, Ibu akan memberikan kalian sebuah kuesioner untuk mengevaluasi layanan ini. Silakan anak-anak kerjakan dengan baik. Hal ini tidak ada hubungannya dengan penilaian pembelajaran, jadi Ibu harap kalian mengisinya dengan jujur dan sesuai dengan keadaan kalian. Terima kasih ya anak-anak, karena kalian sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini dan antusias kalian juga sudah sangat baik dalam mengikuti kegiatan hari ini. Karena tadi kita memulainya dengan doa, jadi untuk mengakhiri kegiatan ini juga dengan doa. Jadi silakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa.
Untuk mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada sana Rama Santi. Om Santi 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 Om.